Ada lebih dari 800.000 lansia penyandang cacat dan demensia di seluruh Taiwan, sehingga permintaan PMA akan semakin meningkat. Masalah yang harus dihadapi pemerintah Taiwan adalah bagaimana caranya mempertahankan SDM. Di antara keluarga yang butuh perawatan jangka panjang, hanya 40% yang berhasil mendapatkan PMA. Menghadapi krisis tenaga kerja, selain merekrut lebih banyak PMA, organisasi Family Care juga menganalisis bahwa majikan dan PMA harus saling menghormati, terutama generasi baru PMA, dan turut menghormati hak dan liburan. Bila petugas layanan jangka panjang dapat digunakan sebagai pengganti, PMA juga bisa beristirahat sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik. 以休假为例好了，其实我们现在的长照2.0的喘息服务，一天最多可以提供到10个小时的照护服务员入家替手的这样的服务。 Pakar menyarankan agar pihak berwenang dapat mempertimbangkan untuk menggunakan model tenaga berbakat untuk memahami pengalaman dan keahlian PMA dalam merawat dan memilih majikan yang cocok bagi mereka. Selain itu juga dapat dipertimbangkan untuk merencanakan mekanisme sertifikasi atau pelatihan lanjut bagi PMA agar mampu meningkatkan prestasi dan rasa sukses untuk menciptakan situasi yang saling menguntungkan antara majikan dan PMA. Selama pandemi 2 tahun lebih ini, warga telah memiliki kebiasaan untuk mengenakan masker baik di dalam maupun di luar ruangan. Seiring meredanya situasi pandemi di Taiwan, CECC mengumumkan pencabutan wajib masker di luar ruangan per 1 Desember. Pemakaian masker di dalam ruangan saat berolahraga, menyanyi, berbicara, bekerja, atau beraktivitas juga dilonggarkan. Masker juga tak wajib dipakai saat mengemudi mobil bersama anggota keluarga yang tinggal bersama. Masker tetap harus dipakai di dalam gerbong kereta dan kabin pesawat bila tidak dapat menjaga jarak sosial. Namun pelanggaran yang disengaja akan didenda maksimal 15.000 dolar Taiwan. Ditjen Budget Akuntansi dan Statistik UN Eksekutif baru-baru ini merilis statistik terbaru. Kekayaan per unit rumah tangga Taiwan tahun 2020 mencapai 798.000 dolar Amerika. Jika dikonversi menurut paritas daya beli, menempati urutan ketiga di antara negara-negara OECD, melampaui Amerika, Jepang, dan Korea Selatan. 你相信吗？我不相信。哪有可能？像我们家都没有人在赚钱，怎么讲？ Definisi kekayaan per unit rumah tangga mengacu pada aset finansial dan non-finansial yang dimiliki oleh setiap rumah tangga dikurangi jumlah utang. Pakar merasa harga barang Taiwan memang relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara maju lainnya. Misalnya dengan gaji bulanan 30.000 dolar Taiwan di Taiwan masih bisa bertahan hidup. Namun jika jumlah yang sama dikonversi ke dalam mata uang negara barat dan Eropa, kondisi hidup seperti ini mungkin tidak akan bertahan hingga seminggu. Namun data ini masih belum bisa meyakinkan warga Taiwan yang sedang menghadapi kendala kenaikan harga. Menanggapi hal ini, Menteri DGBAS berjanji dalam waktu 3 bulan akan membuat statistik dan laporan kekayaan rumah tangga. Kebakaran di Urumqi, Xinjiang menyebabkan banyak orang tewas karena tindakan lockdown ketat oleh pemerintah Tiongkok. Saat ini telah menyebar menjadi gerakan kertas putih di Shanghai dan Beijing. Warga dan pelajar yang tidak puas menyatakan protes mereka dengan mengangkat kertas putih. Lebih dari 50 universitas di Tiongkok telah menanggapi aktivitas ini. Beberapa netizen Tiongkok bahkan mengunggah video dan teks di Twitter menyerukan agar Xi Jinping turun jabatan. Xi Jinping! Xi Jinping! Bentrokan antara polisi dan massa terus berlanjut dan banyak orang ditangkap. Warga menyerukan agar polisi membebaskan mereka. Sementara di Tsinghua University Beijing, ada mahasiswa berkumpul di kampus untuk mendukung protes di Urumqi dan Shanghai. Protes berlanjut dari siang hingga malam, menyebar dari kampus ke setiap sudut kota. Selain mencegah penyebaran informasi terkait kebakaran dan protes, pemerintah Tiongkok memicu warga mengangkat kertas putih untuk memprotes blokade berita. Reporter media BBC Inggris juga ditangkap dan bahkan dipukuli oleh polisi saat meliput protes di Shanghai. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok menyatakan reporter tersebut tidak mengidentifikasi dirinya pada saat itu, juga tidak menunjukkan kartu pers asingnya secara inisiatif. Namun media BBC menyampaikan pihak berwenang Tiongkok jelas meremehkan kekuatan para pengunjuk rasa, karena pemerintah Tiongkok telah menerapkan protokol 0 kasus selama pandemi 3 tahun ini yang telah berdampak serius pada kegiatan ekonomi dan kehidupan sehari-hari masyarakat. Oleh sebab itu, tidak lama setelah Kongres Nasional ke-20 di saat Xi Jinping berupaya mempertahankan kekuasaannya, ada suara di antara warga yang menyerukan agar Xi Jinping dan Partai Komunis turun jabatan.